Afghanistan bukanlah negara adidaya. Ia juga bukan pusat ekonomi dunia, serta tidak memiliki kekuatan militer besar yang ditakuti dunia. Namun anehnya, selama hampir 2 abad, negara ini justru menjadi tempat di mana kekuatan-kekuatan terbesar dunia kehilangan arah dan pada akhirnya mundur. Pada abad ke-19, Kekaisaran Inggris datang dengan ambisi mengamankan jalur kekuasaannya di Asia. Mereka memiliki pasukan modern, logistik kuat, dan pengalaman panjang dalam menaklukkan wilayah. Kabul sempat jatuh ke tangan mereka, kemenangan bahkan tampak di depan mata. Namun, itu tidak bertahan lama. 1 abad kemudian, giliran Uni Soviet, dengan ideologi, tank, dan kekuatan militer raksasa, mereka masuk ke Afghanistan pada tahun 1979. Tujuannya jelas, menjaga pengaruh dan memastikan rezim sekutu tetap berkuasa. Mereka juga percaya ini hanya operasi singkat. Namun perang itu berlangsung hampir 1 dekade dan menguras segalanya. Kemudian di abad ke-21, Amerika Serikat datang dengan misi yang berbeda, menghancurkan terorisme. Dalam hitungan minggu, rezim Taliban berhasil dijatuhkan. Dunia melihatnya sebagai kemenangan cepat. Namun 20 tahun kemudian, hasil akhirnya justru mengejutkan dunia. 3 kekuatan besar dan 3 periode waktu yang berbeda, namun hanya ada satu hasil yang sama. Mereka semua gagal mengendalikan Afghanistan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi kenapa tempat ini selalu berhasil melawan kekuatan sebesar apapun yang datang. Untuk menjawab itu semua, kita harus mundur ke masa ketika semuanya dimulai, saat Imperium Pertama mencoba menaklukkan tanah ini dan tanpa sadar membuka pola yang akan terus berulang hingga hari ini. Pada tahun 1839, Kekaisaran Inggris melangkah masuk ke Afghanistan, bukan karena negara ini penting secara ekonomi, tetapi karena letaknya yang strategis. Ini adalah bagian dari sebuah persaingan besar yang dikenal sebagai The Great Game, perebutan pengaruh antara Inggris dan Rusia di Asia Tengah. Bagi Inggris, Afghanistan adalah buffer zone, sebuah wilayah penyangga yang harus dikendalikan agar Rusia tidak mendekati India, permata paling berharga dalam imperium mereka. Dengan kekuatan militer modern, Inggris dengan cepat berhasil menguasai Kabul. Mereka menggulingkan penguasa lokal dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih mudah dikendalikan. Secara militer, ini terlihat seperti operasi yang sukses. Namun di balik itu, ada satu hal yang gagal mereka pahami. Afghanistan bukan negara yang bisa dikontrol hanya dengan menduduki ibu kota. Struktur masyarakatnya berbasis suku, dengan loyalis lokal yang jauh lebih kuat daripada kekuasaan pusat. Penguasa boneka yang didukung Inggris tidak memiliki legitimasi di mata rakyat. Ketegangan perlahan tumbuh hingga akhirnya meledak. Tahun 1842, situasi berubah drastis. Pasukan Inggris dipaksa mundur dari Kabul. Apa yang seharusnya menjadi penarikan terorganisir berubah menjadi bencana. Dalam perjalanan melalui pegunungan bersalju, pasukan Inggris diserang tanpa henti. Dari sekitar 16.000 orang, hampir semuanya tewas. Hanya segelintir yang berhasil keluar hidup-hidup. Kemenangan cepat di awal, runtuh dalam waktu singkat. Inggris mungkin mampu masuk ke Afghanistan, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menguasainya. Namun, Inggris belum menyerah. Mereka mencoba lagi, dan pada akhirnya kembali menghadapi realitas yang sama. 3 dekade setelah kekalahan memalukan itu, Inggris kembali ke Afghanistan. Tahun 1878, ancaman Rusia yang semakin mendekat membuat mereka merasa tidak punya pilihan selain bertindak lagi. Invasi kali ini lebih terencana. Secara militer, Inggris tampil jauh lebih efektif. Mereka berhasil mengalahkan perlawanan utama dan memaksakan perjanjian yang memberi mereka kendali atas kebijakan luar negeri Afghanistan. Di atas kertas, ini terlihat seperti kemenangan yang lebih rapi dibanding sebelumnya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.
Kekuasaan Inggris bergantung pada stabilitas penguasa lokal yang mereka dukung, dan stabilitas itu sangat rapuh. Di luar pusat kekuasaan, realitas Afghanistan tetap sama, wilayah-wilayah suku yang otonom dengan loyalitas yang tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Inggris mungkin berhasil mengendalikan arah diplomasi Afghanistan, tapi mereka tidak pernah benar-benar menguasai denyut kehidupan di dalamnya. Afghanistan tetap berjalan dengan logikanya sendiri, bukan logika imperium. Imperium bisa mengontrol dari luar, tapi tidak pernah benar-benar menguasai dari dalam. Setelah Inggris, 1 abad kemudian, kekuatan besar lain datang dengan ideologi baru, Uni Soviet. Satu abad setelah Inggris, Afghanistan kembali menjadi panggung bagi kekuatan besar dunia. Kali ini, bukan imperium kolonial, melainkan negara dengan ideologi, Uni Soviet. Pada tahun 1979, pemerintah komunis di Afghanistan berada di ambang kehancuran. Konflik internal, penolakan rakyat, dan ketidakstabilan membuat rezim yang didukung Soviet hampir runtuh. Bagi Moskow, ini bukan sekedar krisis lokal, ini ancaman strategis. Afghanistan adalah pintu gerbang ke Asia Tengah. Jika jatuh, pengaruh Soviet di kawasan bisa ikut runtuh. Maka keputusan diambil, invasi militer. Pasukan Soviet masuk dengan keyakinan bahwa ini akan menjadi operasi cepat. Mereka memiliki tank, helikopter tempur, dan salah satu militer terkuat di dunia. Secara teori, tidak ada alasan untuk gagal. Namun seperti yang terjadi pada Inggris sebelumnya, mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kekuatan militer semata. Perlawanan mulai muncul dari berbagai kelompok mujahidin, pejuang lokal yang mengenal medan, bergerak fleksibel, dan didorong oleh keyakinan. Lebih dari itu, mereka tidak sendiri. Amerika Serikat, Pakistan, dan Arab Saudi diam-diam memberikan dukungan, senjata, dana, dan pelatihan. Afghanistan kembali berubah, bukan sekedar medan perang, tapi arena pertarungan global. Afghanistan menjadi medan proxy war, dan perang lokal berubah menjadi konflik global. Namun seperti Inggris sebelumnya, Soviet segera menyadari bahwa masuk ke Afghanistan jauh lebih mudah daripada keluar darinya. Apa yang awalnya diperkirakan sebagai operasi singkat, berubah menjadi perang yang melelahkan. Sepanjang dekade 1980-an, Uni Soviet terjebak dalam konflik yang tidak pernah benar-benar bisa mereka kendalikan. Mujahidin tidak melawan dengan cara konvensional. Mereka tidak mempertahankan kota besar atau garis depan tetap. Mereka bergerak cepat, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke pegunungan. Geografi Afghanistan menjadi sekutu utama mereka. Lembah sempit, jalur terjal, dan pegunungan yang sulit dijangkau membuat keunggulan teknologi Soviet kehilangan efektivitasnya. Setiap wilayah yang berhasil dikuasai harus dipertahankan dengan biaya tinggi. Situasi semakin berubah ketika Amerika Serikat mulai memasuk senjata canggih, termasuk rudal Stinger. Helikopter Soviet yang sebelumnya dominan di udara kini menjadi target yang rentan. Keseimbangan perlahan bergeser. Perang ini tidak hanya menguras sumber daya militer, tapi juga ekonomi dan moral Soviet. Tekanan meningkat, baik dari dalam negeri maupun dari panggung global. Akhirnya, pada tahun 1989, Uni Soviet menarik pasukannya. Mereka tidak kalah secara mutlak di medan perang, tapi mereka tidak lagi mampu membayar harga untuk tetap bertahan. Superpower kedua tumbang, bukan karena kalah total, tapi karena biaya perang yang tidak lagi masuk akal. Namun, kekosongan yang ditinggalkan Soviet tidak membawa perdamaian, justru membuka babak konflik baru. Ketika Uni Soviet mundur pada 1989,
Banyak yang berharap Afghanistan akhirnya akan menemukan kedamaian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa musuh bersama, faksi-faksi mujahidin yang sebelumnya bersatu mulai saling berebut kekuasaan. Tahun 1990-an diwarnai perang saudara yang brutal. Kabul, yang sebelumnya menjadi simbol kemenangan, berubah menjadi medan tempur antar kelompok. Negara ini runtuh, bukan karena invasi asing, tapi karena konflik internal. Di tengah kekacauan itu, muncul kekuatan baru, Taliban. Berawal dari kelompok pelajar agama di wilayah selatan, Taliban menawarkan sesuatu yang sederhana namun kuat, stabilitas. Dengan pendekatan keras dan interpretasi Islam yang ketat, mereka bergerak cepat. Tahun 1996, Kabul jatuh ke tangan Taliban. Dalam waktu singkat, sebagian besar Afghanistan berada di bawah kendali mereka. Namun stabilitas itu datang dengan harga mahal. Afghanistan berubah menjadi tempat perlindungan bagi kelompok ekstremis, termasuk Al-Qaeda. Negara ini kembali masuk radar dunia, bukan sebagai korban perang, tapi sebagai sumber ancaman global. Ketiadaan kekuatan luar tidak membawa stabilitas, justru melahirkan kekuatan baru yang lebih radikal. Peristiwa global di tahun 2001 kemudian kembali menyeret Afghanistan ke pusat perhatian dunia. Pada tanggal 11 September 2001, sebuah konflik mengubah arah sejarah dunia. Serangan terhadap Amerika Serikat bukan hanya tragedi nasional. Ia menjadi alasan untuk memulai perang global melawan terorisme. Fokusnya segera mengarah ke Afghanistan, tempat Al-Qaeda beroperasi di bawah perlindungan rezim Taliban. Beberapa minggu setelah serangan itu, Amerika melancarkan sebuah invasi militer ke Afghanistan. Dengan dukungan teknologi militer paling canggih di dunia, operasi ini berlangsung cepat. Serangan udara intensif dikombinasikan dengan dukungan pasukan lokal anti-Taliban membuat rezim Taliban runtuh hanya dalam hitungan minggu. Kabul kembali jatuh. Dunia melihat ini sebagai kemenangan yang tegas. Namun di balik kemenangan cepat itu, tujuan mulai bergeser. Misi awal yang sederhana, menghancurkan Al-Qaeda, perlahan berubah menjadi proyek yang jauh lebih kompleks, membangun kembali sebuah negara. Amerika dan sekutunya mencoba menciptakan pemerintahan baru, melatih militer lokal, dan menaramkan sistem politik yang stabil. Tapi seperti yang terjadi sebelumnya di Afghanistan, realitas di lapangan tidak pernah sesederhana rencana di atas kertas. Kemenangan militer tidak otomatis berarti kontrol jangka panjang. Seperti sebelumnya, kemenangan cepat berubah menjadi keterlibatan jangka panjang. Dan seperti dua imperium sebelumnya, Amerika mulai menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan secara konvensional. Apa yang dimulai sebagai kemenangan cepat, perlahan berubah menjadi perang yang tak kunjung selesai. Setelah jatuhnya Taliban, Amerika Serikat dan sekutunya berusaha membangun Afghanistan dari nol. Pemerintahan baru dibentuk, militer dilatih, dan miliaran dolar dikucurkan untuk menciptakan stabilitas. Di atas kertas, semuanya terlihat menjanjikan. Namun di lapangan, cerita berjalan berbeda. Taliban tidak benar-benar hilang. Mereka mundur, beradaptasi, lalu kembali dengan strategi lama, perang gerilya. Serangan kecil, konsisten, dan tersebar, cukup untuk menguras waktu, tenaga, dan kesabaran. Di sisi lain, proyek nation building menghadapi masalah yang lebih dalam. Korupsi merajalela, pemerintah pusat lemah, dan banyak wilayah tetap berada di luar kendali. Ketergantungan pada bantuan luar membuat fondasi negara ini tidak pernah benar-benar mandiri. Biaya perang terus membengkak, mencapai triliunan dolar, tapi hasilnya tidak sebanding. Hingga akhirnya, pada tahun 2021, keputusan diambil. Amerika mundur. Dan dalam waktu singkat, dunia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Taliban kembali mengambil alih kekuasaan, hampir tanpa perlawanan berarti.
seolah 20 tahun perang tidak pernah benar-benar mengubah apapun. 2 dekada perang tidak mampu mengubah struktur dasar Afghanistan. 3 imperium, 3 kegagalan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat Afghanistan berbeda? Jika kita melihat pola yang berulang selama hampir 2 abad, jawabannya bukan terletak pada siapa yang datang, tapi pada apa yang mereka hadapi. Afghanistan bukan medan perang biasa. Secara geografis, negara ini didominasi pegunungan terjal, lembah sempit, dan jalur yang sulit dijangkau. Ini bukan wilayah yang mudah dikontrol dengan tank atau pesawat tempur. Justru sebaliknya, medan seperti ini memberi keuntungan besar bagi perang gerilya. Namun, faktor terkuatnya bukan hanya geografi. Struktur sosial Afghanistan sangat terfragmentasi. Loyalitas utama bukan kepada negara, tapi kepada suku, klan, dan komunitas lokal. Kekuasaan pusat, siapapun yang memegangnya, seringkali hanya kuat di atas kertas, tapi lemah dalam praktik. Ditambah lagi dengan sejarah panjang perlawanan terhadap kekuatan asing, setiap invasi tidak dilihat sebagai perubahan kekuasaan, tapi sebagai ancaman yang harus dilawan. Dan disinilah kesalahan yang terus berulang. Setiap imperium datang dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengendalikan Afghanistan tanpa benar-benar memahami kompleksitasnya. Afghanistan bukan sekadar medan perang. Ia adalah sistem sosial dan geografis yang secara alami menolak dominasi luar. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar tentang kekuasaan, ambisi, dan batasnya. Tiga kekuatan besar datang ke Afghanistan dengan keyakinan yang sama. Mereka bisa menang. Inggris datang dengan kekuatan imperium terbesar di abad ke-19. Uni Soviet datang dengan ideologi dan mesin perang raksasa. Amerika Serikat datang dengan teknologi militer paling maju di abad ke-21. Mereka berbeda zaman, berbeda tujuan, berbeda strategi. Namun pada akhirnya, mereka menghadapi hasil yang serupa. Bukan karena mereka lemah, tapi karena ada sesuatu yang tidak mereka pahami sejak awal. Afghanistan bukan sekadar wilayah yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan militer. Ia adalah kombinasi kompleks antara geografi yang keras, struktur sosial yang terfragmentasi, dan sejarah panjang perlawanan terhadap kekuasaan asing. Dan mungkin, kegagalan ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang seberapa dalam sebuah kekuatan memahami tempat yang ingin mereka kuasai. Karena dalam setiap invasi, ada satu kesalahan yang terus berulang, melihat Afghanistan sebagai objek kekuasaan, bukan sebagai realitas yang harus dipahami. Afghanistan bukan sekadar kuburan bagi imperium, ia adalah cermin yang menunjukkan batas sejati dari kekuasaan global itu sendiri.